saya bantu kegiatan COVID, kegiatan segala macam tempat pertemuan musbida di rumah saya di Tangerang. Apa juga saya bantu, tapi kok tega saya menempuh segala macam untuk mencari kenapa bisa BSN, kenapa bisa begini. Pengen tahu infonya, semuanya tertutup. Kemudian yang berikutnya, saya kira yang menarik ini Pak Haji Fuad Effendi namanya, belum pernah bicara dimanapun. Saya sudah sampai datang ke rumah beliau untuk meyakinkan Pak Haji, kita perlu datang ke Muhammadiyah. Insya Allah Pak Haji, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah takut Pak Haji. Ya, pengalaman yang lalu, pengalaman buruk itu, mudah-mudahan tidak akan terulang kembali. Ya, kalau Bapak Ibu dengar di podcastnya Abraham Samad, saya sudah ungkapkan kasus ini. Bahkan saya sudah kasih foto di mana penyidik oknum polisi menyodorkan surat ke Pak Haji Fuad untuk menandatangani surat penyerahan luas, penyerahan tanah 200 hektar. Dalam kondisi sakit, dalam keadaan masih pakai selang oksigen, dalam keadaan masih diinfus. Fotonya. Nah, ini fotonya. Nanti Pak Haji Fuad yang akan bicara lebih banyak karena saya baru kedua ketemu ya Pak Haji. Saya kira Pak Haji dapat sampaikan semuanya apa yang menjadi tekanan batin selama ini, bahkan beliau sebenarnya masih sakit ini. Tapi saya rayu terus Pak Haji harus datang sekali aja duduk untuk menyampaikan. Mudah-mudahan publik akan backup Pak Haji semua. Tidak boleh ada rekayasa, tidak ada lagi rekayasa, tidak ada lagi DPO, tidak ada lagi penahanan, tidak ada intimidasi pada keluarganya dan semuanya. Ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Haji Fuad Effendi untuk menyampaikan semua yang menjadi persoalan. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina fi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Muhammadiyah, terutama dari Pak Hussein Muqaddas, Pak Gufroni beserta pengurus lainnya atas kesediaannya untuk membantu kami para korban, terutama korban PIK 2 ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah ahsanal jazaa. Pada kesempatan ini sebenarnya kondisi saya masih sakit. Mudah doain mudah-mudahan sehat. Jadi nasibnya hampir mirip dengan Pak Haji keluarganya. Mirip sekali. Jadi saya dari tahun 2012 di Kronjo di sana itu, terutama di Desa Teguran Hilir, jadi pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT Garuda Baja awalnya. Saya itu orangnya tidak usil dengan masyarakat di sana, sepanjang caranya itu tidak menyengsarakan rakyat, tidak mengusirkan rakyat segala macam itu. Jadi akhirnya saya biarkan aja. Kebetulan pada waktu itu karena saya ditawar 150.000 per meter, saya kena nggak jual. Saya masih melindungi para petani kita yang masih ingin bertahan. Kenapa? Karena saya merasa atau orang ini orang Pantura, rumah saya itu termasuk yang terluas di wilayah Pantura. Kalau saya menjual, yang lain itu menjual semua. Jadi saya terpaksa saya bertahan.
untuk melindungi para petani tambak, para petani sawah, supaya mereka ini benar-benar menjadi petani yang baik. Kenapa? Karena ini adalah budaya usaha kita yang lama, harus dipertahankan. Walaupun saya usaha di luar yang lain-lain, tetap petani tambak, petani sawah tetap itu harus dijaga. Karena inilah yang menjadi panutan masyarakat banyak. Jadi akhirnya saya tetap tolak. Sampai tahun 2019, tidak lama COVID, saya ditawar 200. Tetap saya nggak jual. Tahun 2022 bukannya ini yang datang, PT Garuda Baja, yang datang kelompok dari ASG, yaitu PT Kuku Mandiri ya. PT Kuku Mandiri. Dia ngejar ngobok-ngobok mulai desa Muncung, desa Bronjo, desa Berkalir, dia ngobok-ngobok, terutama ngobok-ngobok saya. Saya tetap bertani, saya bilang, kalau kamu mau maksa, saya bilang silakan aja, nggak apa-apa. Kalau ini itu melibatkan lurah dengan camat semua, pemdanya, polisinya, jadi udah bersatu. Alasannya apa? Alasannya PSN. Jadi itulah yang digembor-gemborkan PSN oleh lurah, oleh camat, oleh polisi. Sampai akhirnya pada waktu itu tersendat-sendat. Yang dikejar-kejar itu saya awalnya. Akhirnya setelah saya dikejar-kejar 2002 lolos, kesulitan orang jual juga nggak mau. Apa alasannya? Haji Fuad aja nggak jual kok. Jadi akhirnya tetap menjadi panutan, nggak jual sampai 2023 karena ada beberapa sertifikat saya yang di luar itu hilang lah katanya, dua biji itu kebetulan ada di orang-orang yang tidak tanggung jawab, ngambil dari BPN. Dari BPN sama. Setelah saya ambil itu lolos dari BPN. Setelah lolos ada di mafia. Di mafia ini kemudian dia mempengaruhi orang Bronjo siapa yang bisa dekat sama saudaranya Pak Haji Fuad, supaya langsung saya mau bujuk supaya tanahnya ini sudah diaku. Kebetulan tanahnya ini mirip dengan nama adik saya, padahal yang saya namakan di sertifikat itu adalah nama anak angkat dari ibu saya, namanya Supia. Kalau adik saya itu namanya Hajah Supia. Jadi direkayasa semua oleh pihak polisi, oleh pihak dari Agen Sedayu, dari premannya, dia ini dari desi. Akhirnya sampai lolos di sertifikat itu dibalik nama PPJB. Setelah PPJB saya kan namanya pemiliknya, kemudian saya langsung memblokir ke tanah tersebut atas nama Supia ini, diblokirlah tanah itu. Kemudian dengan persyaratan segala macam, akhirnya timbullah kemudian laporan polisi dari pihak adik saya yang didalami oleh pihak ASG. Nah, sebenarnya kasus ini kan kalaupun terjadi apa-apa perdata sebenarnya. Ya orang saya
menguasai tanah itu udah hampir setengah abad. Yang ngaku ke tanah saya itu nggak ada yang berani ngaku. Karena memang saya punya tanah ini kebanyakan memang saya pinjam tanah nama-nama orang-orang dekat saya, saudara saya. Ya karena keluarga saya punya anak ya cuma 3 dengan 5 orang. Dengan area 200 hektar sudah cukup. Terpaksa saya pinjam nama-nama yang lain. Tapi alhamdulillah nama-nama yang lain itu agamanya bagus. Sampai sekarang juga ya alhamdulillah. Ya masih tetap kekeluargaan. Kita itu berdasarkan kekeluargaan. Jadi sampai sekarang ini akhirnya adik saya itu dimanfaatkan oleh pihak ASG dengan pengacaranya Meti Rahmawati. Meti Rahmawati saya dilaporkan di Polres. Masalah perdata disulap, dikriminalisasi menjadi pidana. Saya dituduh pemalsuan. Nanti Pak Gufrona lebih jelas yang ini. Sama ahli hukumnya, saya dituduh pemalsuan pasal 263 sampai akhirnya saya dikejar-kejar. Tahun 2023 bulan puasa kemarin, saya kebetulan tidak pernah kemana-mana. Saya paling ziarah-ziarah ke Banten, ke keluarga dan semuanya ini. Karena ya leluhur saya kan di Banten. Jadi akhirnya saya pada waktu masih ziarah di sana dicomot ya, waktu dalam keadaan saya masih ziarah. Dicomot. Sebelumnya itu saya di DPO. Di DPO sama seperti Pak tadi. Di DPO, ya orang kan bingung. Saya seumur umur nggak pernah maling, nggak pernah nyuri, nggak pernah nakutin orang, di macam-macam jalan. Jadi seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Tari itu menimpa diri saya juga sama. Akhirnya saya juga dijemputlah langsung dijeblosin ke Polres. Kurang lebih setengah bulan saya direjak di sana. Saya pada waktu itu masih tetap bertahan walaupun kadang sakit, tetap bertahan. Silakan. Saya ingatin polisinya pada waktu itu, kamu hidup selama jadi polisi, nggak selamanya kamu jadi polisi. Saya ingatin udah, kamu jangan karena polisi itu harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat. Salah saya apa? Salah saya apa saja? Tutup kaki ribut. Tapi ya karena pengacaranya itu dimuk oleh mereka, diancam segala macam, malah pengacaranya itu nyingkir. Malah saya akhirnya marah pada waktu sama pengacara. Ini sama saya, kamu gak usah takut. Ini kamu di pengacara ini membantu saya, nggak usah di ini, saya aja yang mau dibawa pesan. Jadi akhirnya saya selamatkan semuanya. Jadi dianggapnya dengan saya di DPO itu dianggapnya melindungi, direkayasa semuanya. Jadi mulai saya sampai pengacara itu mau dikriminalisasi. Jadi akhirnya karena ya ketakutan, ya saya tidak mau melibatkan orang. Saya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Saya jalani. Setelah itu kemudian karena ya anak-anak saya, keluarga saya merasa melihat kesehatan saya ini kurang ini, jadi akhirnya khawatir. Saya bilang kita nggak apa-apa, kita diobati aja, anak saya dokter semua kok. Kami jalan dan besuk ini, dia berobat saya nggak apa-apa, kami diobat, biarin aja nggak apa-apa. Pengen tahu hukum itu sampai di mana. Saya tantang pada waktu itu. Jadi akhirnya karena keluarga tetap
yang namanya nangis, ya kita juga nggak bisa bertahan. Apa maunya juga hakal demi kesehatan, kalau jangan sampai lebih parah nanti. Saya bukan apa-apa, saya menuntut hak keadilan doang. Itu aja saya menuntut hak keadilan, menuntut hak keadilan, kebenaran. Jangan sampai hukum ini bisa lebih. Kenapa? Saya itu sedihnya kenapa? Setiap Kapolda ganti datang ke rumah, nitip ke saya. Apalagi Kapolres Tangerang dari zaman yang sekarang udah jadi orang-orang di Mabes Polri, seperti bekas Kapolda, seperti Kapolrinya waktu ini, semuanya menitipkan diri. Tapi kok kenapa begini terjadi begini? Saya bantu kegiatan Polri, kegiatan segala macam, tempat pertemuan musbida di rumah saya di Tangerang. Apa juga saya bantu, tapi kok tega saya menempuh segala macam untuk mencari kenapa bisa BSN, kenapa bisa begini. Pengen tahu infonya, semuanya tertutup semua. Cuma saya pada waktu itu, karena bekas rekan pesantren saya dulu di Muhtadi, karena saya curhat sama yang lain, ngobrol itu sulit juga, sama kiai-kiai yang lain juga kadang ngeper gitu. Cuma saya dekat dengan Muhtadi, ngobrol lah dengan Muhtadi. Pasti Muhtadi orangnya semangat dengan saya. Semangat, oke Ki, kita ini berangkat. Cuma kebetulan dia juga sama sakit-sakitan. Ini tadinya sakit-sakitan. Pas mau berangkat pada waktu dia siap, dia sakit-sakitan masuk ke rumah sakit. Pas sudah agak sakit, udah sehat gini-gini, agak ini saya nggak enak. Nanti pas dengan saya, nanti sakit di jalan kan repot. Ya. Jadi akhirnya ya udah saya jalan dulu. Saya pada waktu itu di sana di Polda itu masih ada yang baik namanya Irwasda pada waktu jabatannya bekas Pak Tanto itu namanya, Pak Kristianto. Banyak membantu saya pada waktu itu, cuma sebatas kewenangan dia karena di atasnya itu sudah ditutup, nggak bisa berbuat apa-apa sampai Irwasda itu dipindahkan. Sampai saya dokter di Polres ini saya beli sama yang mengkhianati saya itu, saya berontak lagi, saya laporkan ke ini apa? Sampai Irwas, ke ini, nggak pernah ke Propam, segala macam. Semuanya itu yang turun itu kalian. Semuanya itu nggak bisa, termasuk Irwasnya juga mentah. Jadi akhirnya saya itu terus terang aja sambil saya merasakan pengobatan biar supaya saya sehat, ya saya mau berangkat lagi sebenarnya, masih pengen ini lagi, tapi akhirnya karena keluarga tidak memungkinkan lagi, jangan harus disehatkan dulu, udah kemudian lagi ada. Akhirnya saya terpaksa mengikuti dari Agus Gayu. Sampai saya pada waktu itu dengan persyaratan kalau mau diberikan keluarga SP3 kan harus mau mendatangani perjanjian dipik pada waktu itu, dan sekaligus harus menyerahkan sertifikatnya. Jadi akhirnya saya ikuti demi keluarga saya, karena saya berusaha juga demi keluarga.
Gitu. Berapa luas Pak Haji? Yang dilepas berapa luas? Yang saya sebenarnya yang saya serahkan itu baru 90, hampir 100 ya? 90 lebih. 92, 93. Waktu itu saya belum nggak minta bayaran, tidak bicara harga, enggak saya minta. Dia nyiapin pada waktu itu, saya suruh tanda tangan, demi keluarga saya tanda tangan. Itulah perjalanan saya sehingga pada waktu itu ancaman dari ASG kalau seandainya mau dihentikan jalur hukum ini, diakan harus menandatangani surat perjanjian jual tanah. Setelah saya ke sana, saya apa adanya. Dia bilang, saya kata Agung Sedaini, pihak si Ali Hanafi, saya akan menerima keadaan surat apapun dalam tempo 3 bulan harus mau saya lunasi. Itu versi mereka. Saya pengen tahu. Ternyata setelah di sana saya tanda tangani, saya terima baru dari pihak Polres, baru saya terima memang keluar S3-nya. Terus S3 saya selembar, nggak bisa. Harus semua pencabutan semua jangan sampai dalam perjalanan jadi jembatan ini lagi kita supaya kalau ada jembatan itu harus selalu pengadilan. Jadi akhirnya tapi setelah itu baru saya suruh menunggu selama 3 bulan sampai sampai sekarang janji itu bohong. Rampas benar itu. Itulah saya pada waktu itu sampai sekarang pun karena memang niat awalnya juga terpaksa tidak niat jual, maka saya meminta bantuan kepada ini LBH Muhammadiyah terutama dari Pak Gufron supaya bisa membantu kami terutama masyarakat Keronjo, Pantura khususnya semuanya supaya benar-benar ini yang terlepas daripada gangguan tik. Ya. Kenapa? Karena kita sakit hati. Saya ini pribumi asli, saya asli Keronjo. Walaupun tampang saya mirip kayak Charlie ya, iya, mirip kayak Charlie, iya, tapi memang keturunan kesananya juga orang Banten masih tetap cucunya Laksamana Ceng, soalnya istrinya Sultan Maulana Sanuddin itu cucunya Ceng, anaknya Sultan Tranggono Demak bin Sultan Raden Patah. Sultan Raden Patah itu anaknya, cucunya Tempo. Jadi mau tidak mau kalau kami dekat Cina bahkan wajar. Ya, mau campur aduk antara Arab kalau Cina. Ya, jadi itulah. Jadi kita merasa orang pribumi itu rasa apa ya? Rasa digusur, rasa sedih lah itu. Rasa sedih saya ini leluhur ribuan tahun. Saya ini cucu Sultan Hasanuddin yang ke-12 dari Prabu Siliwangi ke-15. Kan di Kesultanan itu kan perkawinan kan keluarga kan. Dari Syekh Yusuf Madagaskar ke-89. Orang-orang kan nggak tahu siapa Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu adalah
cucunya Setu Bagus Angke. Setu Bagus Angke itu anaknya Prabu Arum Bandan. Arum Bandan ini punya Setu Bagus Angke. Setu Bagus Angke itu namanya Arum Dian Angke, orang Bugis. Kawin anak pertamanya Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu di Mas Ratu Fatimah Pembayu. Punya anak lah namanya Syekh Samsudin atau Arum Dian Palehan. Karena dia ini dikawinkan dengan anaknya Pangeran Jaga Lautan Ratu Dewi Rosiana. Akhirnya dia ini menetaplah di Banten. Pada zaman Portugal dia ini ditugaskan di laut, maka dia ini namanya orang Bugis, berani di laut, ancol-ancolan di laut, namanya kena ombak, maka tersebutlah Pangeran Ancol. Nama aslinya Syekh Samsudin, nama Bugisnya Arum Dian Palehan. Istrinya itu namanya Ratu Dewi Rosiana bin yang punya bulu tangkis, Pangeran Jaga Lautan. Punya anak Arum Anggarepa yang ada di Petir, kapal gosok. Kalau orang Banten tahu tuh kapal gosok. Punya anak lah Syekh Abu Hair. Abu Hair ini punya anak lah Syekh Yusuf dengan Syekh Palu. Syekh Yusuf inilah punya anak Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin ini punya anak dua. Punya anak Syekh Jalaluddin. Syekh Yusuf itu punya anak Syekh Jalaluddin dengan Ratu Ruqayyah. Syekh Jalaluddin punya anak Ratu Nurhayati, dikawin Raden Tanjung Anom. Mau gitu. Nama Tanjung Anom itu. Anaknya Buyut Beji Terumbu. Anaknya. Punya anak lah Syekh Kosim. Punya anak lah Syekh Bagus Wakmun. Punya anak Syekh Jainuddin. Punya anak Dimas Hijab Muntaba. Punya anak Isa Ma'un. Punya anak Haji Jarkasi. Punya anak Haji Bu. Jadi kalau saya darah Goa ada, darah ini ada. Cengho juga ada. Cengho juga ada. Jadi campur aduk gitu ya. Campur aduk. Kenapa? Karena memang faktanya begitu. Itulah yang sudah Sumatera merasa sedih. Kita orang pribumi kok digusur. Orang pribumi ini, itulah yang saya nggak terima sebenarnya. Merasa lebih parah daripada kelakuan PKI lawan Belanda. Belanda nggak pernah menggusur kita tanahnya, paling juga yang diambil rempah-rempahnya. Kok kita sampai begini? Itu yang menjadi sakit hati saya. Sok. Cuma ya karena usia saya sudah 70, nafsu gede, tenaga kurang gitu. Iya, harusnya holy gini. Iya, dengan hobi-hobi iya harusnya. Inilah yang harus tampil. Kamu ya, iya harus tampil. Nafsu gede, tenaga kurang. Jadi saya itulah mohon maaf, saya ucapkan terima kasih kepada PP Muhammadiyah, terutama Pak Gufroni yang sudah membantu saya selama ini. Saya ucapkan semoga apa yang kita dambakan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, kita benar-benar semata-mata hanya mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh orang-orang tua leluhur kita selama perjalanan kemerdekaan ini. Semoga bisa anak cucunya ini bisa
nyaman, aman, selamat, sejahtera. Amin ya robbal alamin. Jangan sampai dakwah Islamiyah kita terutama di wilayah Banten Pantura ini jangan sampai luntur. Ya, jangan sampai luntur. Tetapkan kita harus ini. Kegiatan budaya Islam kita jangan sampai tergeser dengan cara apapun. Maka dengan satu-satunya jalan kita harus bersatu. Satu-satunya jalan bersatu. Saya kemarin ini menentukan dirian, mentok ke Polda, mentok gubernur, mentok ini, semua alasannya PSN. Alasannya PSN. Masanya. Jadi itulah yang saya menjadi kadang-kadang sedih. Jadi akhirnya malah semuanya itu seakan-akan move yang dari ini, yang dari Polres dengan Polda segala macam itu akhirnya menjadi berita kepada kita semua. Semoga dengan kita bersatu ini, marilah kita berjuang bersama-sama. Dengan hikmah Ramadan ini, semoga membangkitkan jiwa kita bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita simak semua ya, dari awal sampai akhir. Tentu ini menjadi suatu hal yang miris ya. Betapa beliau usianya sudah 70 tahun, sangat seharusnya menikmati masa-masanya mengurus anak cucu, tapi harus berhadapan dengan hukum. Ya, pernah jadi tersangka, jadi DPO, ditahan, diancam, luar biasa. Bahkan saya merasa ya melihat kelakuan polisi-polisi bejat itu, saya melihat Pak Jokowi seperti teroris. Seperti teroris. Dan oknum polisi itu sudah menghubungi saya beberapa kali. Ketika saya sudah ungkap di podcast Abraham Samad. Walaupun saya tidak menyebut namanya, tapi dia tahu. Karena fotonya sudah saya pasang saya sudah kemana-mana. Dia sedang menyodorkan kertas kepada Haji Fuad di ranjang, kadang-kadang dia sedang diinfus untuk tanda tangan melepaskan tanahnya yang luasnya 200 hektar. Tapi yang menentukan luas tanah itu bukan Pak Haji Fuad. Pak Haji Fuad itu malah nggak tahu, bingung kok tahu polisi luas tanah saya 200 hektar. Di mana lokasinya, lokasi titiknya di mana, polisi sudah tahu semua data-datanya. BPN. Ya, jadi ini memang di balik ini semuanya adalah ada namanya alihan api. Termasuk kasus tadi Chandra itu alihan api, tangan kanannya Buan. Yang nama itu sudah saya sebut di Mabes Polri pada saat pengaduan kami. Tapi orang ini memang belum tersentuh hukum. Jadi kalau alihan api ditahan, sebetulnya masalahnya nggak serumit ini. Ya, saya katakan Haji Fuad ini seperti, mohon maaf Pak Haji, habis manis Pak dibuang. Dulu banyak pejabat-pejabat polisi datang ke Pak Haji minta tolong, minta naik jabatan, ini itu ada kerusuhan, beliaulah yang meredam di daerah-daerah Tangerang. Tapi ketika Pak Haji dikriminalkan, tidak ada yang membantu. Tidak ada yang bantu. Jadi beliau itu berjuang dalam sunyi, kalau saya sebut. Tanpa ada orang-orang yang dulu dibantu menolong, tidak ada satu-satu. Nah, sebagai informasi saja bahwa memang setelah kami mendapatkan kuasa dari Pak Haji Fuad, kami sudah melakukan langkah-langkah. Insya Allah besok kami maraton akan mendatangi beberapa lembaga negara. Yang pertama adalah Propam, sudah kami sampaikan, sudah kami siapkan semua termasuk berkas salinannya. Kemudian lanjut ke Kompolnas, ya kami sudah komunikasi dengan Pak Dr. Yusuf Watsim, ya Pak Dr. Audia ini wakil rektor kita dari MT. Kemudian setelah itu kami ke LPSK. Jadi satu hari besok kami full untuk melakukan upaya-upaya jangan sampai Haji Fuad dikriminalkan kembali. Jadi saya mohon doanya semuanya, semoga ini lancar. Ya, kalaupun ada gangguan itu bagian dari resiko perjuangan.